Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, jamaah rahimakumullah, dan terutama kepada kedua mempelai, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum, nikahilah orang-orang yang masih hidup sendirian di antara kalian, wal ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh dari budak-budak kalian, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli, jika mereka itu orang-orang miskin, Allah jadikan mereka kaya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, terutama kepada para pemuda dan pemudi, orang yang tidak mau menikah berarti dia tidak mau kaya. Orang yang lari dari menikah berarti dia lari dari bahagia. Maka saudara kaum muslimin, dan terutama kepada kedua mempelai, ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam hidup Anda, karena pada hari ini rasa malu, sibuk, capek, bahagia itu bercampur aduk menjadi satu. Karena sebentar lagi dengan izin Allah, bahtera rumah tangga akan mulai berlayar, dan layar pun akan mulai terkembang, menyongsong samudra yang penuh dengan riak dan badai kehidupan, menuju ke pantai yang penuh dengan kedamaian, yaitu di sisi Rabb Ar-Rahman. Oleh karena itu, di harimu yang bahagia ini, sebagai seorang muslim, kami sangat bergembira atas kegembiraan saudara kami. Maka kegembiraanmu ini kami ingin menyisipkan sebuah nasihat. Dan karena Nabi kita mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan saudara kaum muslimin, sifat orang-orang yang telah sukses, bahagia dunia dan akhirat, sifat mereka adalah mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik dari nasihat tersebut. Saya akan nasihatkan Anda, wahai mempelai laki-laki, dengan sebuah ayat yang telah turun dari 7 lapis langit kepada semua para pemimpin, termasuk juga pemimpin rumah tangga. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Alaiha waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka ini adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum, pada neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga yang kasar keras, tidak mendurhakai apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Para ulama diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan berkata, adibuhum wa'alimuhum, ajarkan adab kepada keluargamu, ajarkan adab kepada istrimu, ajarkan mereka ilmu agama. Dengan ini berarti engkau telah menjaga mereka dari siksa neraka. Oleh karena itu, saudara saya mempelai laki-laki, ajaklah istrimu ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk mengenal hak-hak Allah, yaitu tauhidullah. Ajak mereka untuk mengikuti menapaki jejak Rasulullah SAW, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajak mereka untuk menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena inilah dia harga dari sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin, di antara pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada mempelai laki-laki atau kepada para suami,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Aidah. Muawiyah bin Aidah menuturkan, menyampaikan sabda Nabi SAW, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri istrimu makan bila engkau makan, wa taqsuha idza tasaita, engkau beri dia pakaian, istrimu itu bila engkau memiliki pakaian. Wala tadribul wajah, jangan engkau memukul wajah istrimu. Wala tuqabbih, jangan engkau mencelanya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan pula engkau tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Saudara saya mempelai laki-laki, Anda akan melihat banyak pelanggaran terhadap pesan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan, beri istrimu makan bila engkau makan. InsyaAllah dia kirim istrinya ke luar negeri, ya, dia kirim istrinya untuk bekerja menjadi TKW, sementara dia diam duduk-duduk di rumah menunggu kiriman istrinya. Ini bukanlah pesan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, engkau beri dia pakaian bila engkau memiliki pakaian. Masya Allah, pakaiannya, surbannya besar, tinggi, panjang, tetapi istrinya di rumah telanjang, tidak menutup aurat, tidak menutup, berhijab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan, jangan engkau mencela istrimu, jangan engkau pukul wajahnya. Kata ulama, termasuk mencela istri menyebutkan kecantikan wanita lain di hadapannya. Termasuk mencela istri adalah mencela ayahnya, mencela ibunya. Termasuk mencela istri juga adalah mencela keluarganya. Saudara kaum muslimin, Nabi katakan, wala tahjur illa fil bait, jangan tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Ada orang anak ayamnya tidak pulang menjelang maghrib, satu kampung ditanyakannya. Ada orang anak sapinya tidak pulang menjelang maghrib, ditanyakannya ke sana kemari. Tetapi ada putrinya, ada gadisnya, ada wanitanya tidak pulang menjelang larut malam, tidak juga dia tanya-tanyakan. Ini bukanlah wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, tak lupa kami sampaikan dalam kesempatan ini sebuah nasihat untuk mempelai wanita. Saya berharap nasihat ini bisa sampai kepada kamu, yaitu sebuah nasihat dari seorang manusia yang tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru bi jahannam. Wahai sekalian jamaah wanita, bersedekahlah kalian, berbuat baiklah kalian, kebanyakan kalian itu akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Seorang wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, fa inna kunna tuksirna syakah wa takfurnal asir, karena kalian itu banyak mengingkari kebaikan suami dan banyak mengeluh. Karena itu wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu di dunia ini menjadi perhiasan dunia yang paling indah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya kulluha mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu menjadi wanita yang mengoleksi dua kecantikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, wanita yang cantik wajahnya, jangan dia memperburuknya dengan akhlak yang bejat, dan wanita yang buruk wajahnya, jangan dia mengoleksi dua keburukan. Wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang menguasai seluruh apa saja yang dimiliki oleh suaminya, sebagaimana Abu Asad Ad-Du'ali menasihati putrinya di hari pernikahannya, wahai putriku, engkau tidak akan bisa menguasai seluruh milik suamimu kecuali dengan sifat kelemah lembutan. Wahai saudaraku mempelai wanita, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang selalu membuat suaminya cinta kepadanya, sebagaimana Ibnu Kharijah di hari pernikahannya dengan istrinya, dia berkata, wahai istriku, terimalah maaf dariku, engkau pasti akan meraih cintaku. Jangan sekali-kali berbicara ketika aku sedang marah, karena aku melihat cinta dan benci apabila bertemu. Yaitu Asma binti Kharijah Al-Fazariyah kepada putrinya di hari pernikahannya, dia berkata, innaki kharajti minal asil ladhi bihi darajti. Wahai putriku, engkau akan keluar menuju satu tempat
meninggalkan tempat yang telah membesarkanmu, ila firasin lam ta'lifi, menuju kepada ranjang tidur yang belum pernah kau nikmati, wa qarinin lam ta'rifi, menuju kepada seorang teman hidup yang baru yang belum pernah engkau kenal. Fakuni lahu ardan yakun laki samaan, maka jadilah engkau menjadi buminya, pasti dia akan menjadi langit yang akan selalu menaungimu. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan, jadilah engkau menjadi lantainya, pasti dia akan menjadi tiang yang akan selalu menyanggamu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan, jadilah engkau sebagai sahayanya, pasti dia akan tunduk menjadi budak bagimu. La tahlafi bihi fayaqlaki, jangan engkau terlalu dekat dengan suamimu, nanti dia cepat bosan denganmu. Wala tubaidi anhu fayansaki, jangan pula engkau terlalu jauh darinya, nanti dia akan bisa melupakan dirimu. Indana minki fab'adi fakrubi minhu, jika dia mendekatimu maka mendekatlah engkau kepadanya. Wa inna anki fab'adi anhu, jika dia menjauh darimu maka menjauhlah engkau darinya. Wahfazi ampahu wa sam'ahu wa inahu, jagalah olehmu penciumannya, penglihatannya dan pendengarannya. Fala yasummanna minki illa thayyiban, jangan pernah dia mencium darimu kecuali aroma yang wangi. Wala yasma' illa hasanan, jangan pernah dia mendengar kata-kata darimu kecuali kata-kata yang indah. Wala yanzur illa jamilan, jangan pernah dia melihat darimu kecuali engkau telah berdandan. Saudara kaum muslimin, terutama kepada kedua mempelai laki-laki dan wanita, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan. Jika kalian laksanakan nasihat ini, dan kita semua, insyaallah kalian akan tetap menjadi pengantin, bukan saja di dunia ini, tetapi di dunia dan sampai di akhirat. Karena setelah dunia ini akan ada kehidupan yang akan berlangsung selama ribuan tahun, ratusan ribu tahun, berjuta-juta tahun, bahkan bertriliunan, abadi selama-lamanya. Maka kita berharap dengan ini semua, nasihat ini, kita semua bisa akan menjadi pengantin di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya Allah dekat dan mendengarkan dan mengabulkan doa hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya antarkan kalian berdua dengan sebuah doa dari Nabi kita Muhammad SAW kepada kedua pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberkatimu, menurunkan keberkahan atas kalian berdua, dan mengumpulkan kalian berdua selama-lamanya dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.